Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih seorang saudagar yang sangat kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan keadaan tersebut. Ayahanda, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Ibu yang sangat saya cintai kini telah tiada. Sudahlah nak, jangan kau ratapi kesedihanmu itu. Bersabarlah nak, ini semua sudah takdir dari Tuhan. Dan di desa itu tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, saya bawa makanan untukmu ya. Wah, terima kasih Bu. Sepertinya makanan ini terlihat enak. Baguslah, saya akan bawakan lagi besok. Ya, terima kasih. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah engkau menyetujuinya jika ayah hendak menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika Ayahanda telah yakin dengan keputusan Ayah, Ananda hanya akan mematuhinya. Lagi pula, ibunya Bawang Merah sangat baik pada. Baiklah jika kau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan pesan kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya, mereka menikah dan tinggal bersama. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semua terlihat baik-baik saja. Sampai ada suatu ketika, pada saat ayah Bawang Putih pergi bekerja ke luar kota. Bawang Putih, setiap hari kamu harus bangun lebih pagi ya, dan membersihkan rumah, juga masak, lakukannya sendiri. Putih, baik ibu. Hei Putih, kau juga harus membersihkan bajuku udah biasa bareng-bareng. Baik kak, aku lakukan. Putih, kenapa kau selalu bekerja sendirian? Karena aku ingin membuat ibu dan Bawang Merah bahagia. Tapi kau harus tetap hati-hati ya, jangan sampai kelelahan. Pada suatu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun, sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang mencari rumput. Permisi Paman, apakah saya boleh bertanya sesuatu? Boleh. Kemarin apakah Paman melihat selendang di sungai? Oh, itu selendang kamu? Iya. Kemarin saya lihat bawa nenek-nenek. Oh, di mana ya? Rumahnya di sana. Oh, baik. Terima kasih ya Paman. Ya. Bawang Putih pun segera pergi menyusuri sungai. Di sana, ia melihat sebuah gubuk tua. Bawang Putih pun mengetuk pintu rumah itu. Permisi, apakah ada orang? Siapakah kau nak? Perkenalkan, nama saya Bawang Putih.
sini saya ingin mencari selendang yang kemarin hanyut. Apakah nenek menemukannya? Oh, itu selendang milikmu. Aku telah menyimpannya. Aku akan berikan selendang itu dengan satu syarat. Kau harus menemaniku beberapa waktu di sini. Ah, baiklah, akan saya lakukan asalkan selendang itu dikembalikan. Oke. Nak, karena kau telah menepati janjiku, ini ku kembalikan selendang milikmu. Terima kasih, Nek. Ini aku punya hadiah untukmu. Silakan diambil. Ah, tidak usah. Ayo, Nak, ambil saja. Baiklah. Kenapa kau ambil yang kecil? Saya rasa ini cukup buat saya. Terima kasih, Nek. Bawang putih pun pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, bawang putih menyerahkan selendang merah itu kepada ibu tirinya. Ibu, ini sudah saya dapatkan kembali selendangnya. Marilah dan pergi. Hei Putih, itu apa yang kamu bawa? Ya itu kotak apa? Ah, ini hanya kotak biasa. Sini, sini. Hei Putih, dari mana kamu mendapatkan kotak yang berisi emas dan permata ini? Iya, dari mana kamu mendapatkan ini? Aku mendapatkannya kemarin dari nenek yang menemukan selendang itu. Bawang merah, kamu harus melakukan sama seperti dilakukan oleh bawang putih. Baiklah, Ibu. Esokan paginya, bawang merah menghanyutkan selendangnya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Hei, penaik tua, apakah kau melihat selendang yang hanyut di sungai ini? Ya, saya melihatnya. Tadi bawa nenek-nenek tua. Rumahnya di sana. Oke, baiklah. Bawang merah lalu bergegas menuju di tempat kediaman nenek. Hei, nenek tua, apakah nenek melihat selendangku yang hanyut beberapa saat di sungai? Oh, aku menemukan selendangmu. Akan kuberikan dengan satu syarat. Kau harus menemaniku beberapa saat di sini. Baiklah. Hei nenek tua, aku sudah beberapa hari menginap di sini. Mana imbalanku? Oh, sebentar. Ini imbalan untukmu, pilih salah satu ya. Aku pilih yang paling besar. Oke. Begitu sampai di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu bawang merah dan bawang merah merasa takut jika bawang putih melihat ia akan meminta bagian. Maka ibu bawang merah menyuruh bawang putih untuk mencuci baju di sungai. Ibu, aku mendapatkan kotak seperti bawang putih kemarin. Ayo kita buka. Ayo. Bawang putih sudah tidak ada di rumah. Ibu bawang merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga akhirnya mereka berdua meninggal dunia.